Jika seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri banyak menguasai keahlian, khususnya di bidang olahraga dan kesenian, mungkin itu adalah hal yang lumrah. Namun, keahlian yang satu ini jelas tak banyak yang menguasainya, terutama anggota Polri wanita. Keahlian tersebut adalah hipnoterapi, sebuah metode untuk mengubah pola pikir atau perilaku seseorang. AKP Karwati, perwira Polri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur atau KAUR Renditbinmas Polda Jatim, menjadi satu-satunya anggota Polri wanita yang menguasai ilmu hipnoterapi. Bukan kaleng-kaleng, sederet sertifikasi dan piagam penghargaan menjadi bukti keahlian dan tak sedikit klien yang sudah ditanganinya. Dalam kesempatan khusus, Karwati mengatakan ilmu hipnoterapi ini sangat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Bagi Karwati, hipnoterapi menjadi penunjang karir tugas-tugas di kepolisian karena dalam hipnoterapi ini juga terdapat ilmu komunikasi, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Saya mempelajari ilmu hipnoterapi ini karena ilmu ini memang menjadikan saya lebih baik ya Mas ya, bermanfaat untuk diri saya sendiri, keluarga, masyarakat, dan ini tentunya sangat-sangat menunjang karir tugas-tugas di kepolisian. Di dalam hipnoterapi ini ada ilmu komunikasi di situ. Jadi bagaimana saya bisa berkomunikasi yang baik sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa berdampak yang positif terhadap masyarakat nanti, tentunya itu. Hipnoterapi merupakan metode yang sangat efektif bagi kesehatan mental masyarakat, khususnya bagi yang kecanduan narkoba atau narkotika dan obat-obatan, permainan judi online, dan pecandu rokok. Saat ini, yang paling banyak diminati, menurut Karwati, metode hipnoterapi banyak digunakan untuk membantu seseorang mengurangi berat badan. Sejak tahun 2014, Karwati mendalami ilmu hipnoterapi. Menurutnya, metode hipnoterapi sendiri memiliki banyak kelas. Kelas paling mendasar adalah bagaimana seorang hipnoterapis dengan menggunakan metode hipnotis untuk relaksasi, seperti yang kebanyakan dilakukan oleh sejumlah artis yang menggunakannya untuk sebuah pertunjukan. Hipnotis adalah ilmu dasarnya. Dengan hipnoterapi juga, di situ juga kita bisa mempelajari olah pikir. Bagaimana cara kita itu bisa mengkontrol atau memegang kendali pada diri kita sendiri untuk bisa terhadap hal-hal yang menyimpang atau perilaku-perilaku negatif, sehingga kita selalu mempunyai atau bertindak yang lebih positif. Tentunya di dalam saya mempelajari ilmu hipnoterapi ini, di situ saya bisa membantu terutama kesehatan mental terhadap masyarakat. Di situ kita bisa membantu tentang orang-orang yang sudah pernah kecanduan, yaitu kecanduan narkotika, kecanduan anak-anak misalkan bermain game, terus kecanduan mungkin merokok bisa juga, dan saat ini juga lagi booming ini lagi kecanduan orang-orang yang kepingin kurus, menurunkan berat badan karena obesitas. Itu kalau di dalam hipnoterapi itu sangat berdampak sekali. Saya mempelajari ilmu hipnoterapi ini sebenarnya udah lama sekali, 2014. Saya di situ kepingin sekali, yaitu tadi yang saya sejak awal saya sampaikan tadi, itu saya belajar dan sampai sekarang saya menggeluti dan saya bisa, alhamdulillah bisa menerapkannya. Di dalam hipnoterapi itu banyak kelas ya Mas ya yang harus didalami. Kalau di ilmu hipnoterapi itu kan asalnya dari kata hipno dan terapis aslinya itu kan. Hipno itu dari bahasa Yunani
Itu artinya tidur, dan terapi itu terapi segala macam terapi yang dilakukan. Kalau hipnoterapi karena itu adalah menurunkan gelombang otak, jadi dilakukan terapi melalui bawah sadar. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau pendalamannya mungkin yang pertama itu kalau kelas kita itu mulai kelas mungkin banyak orang melalui di hipnotis dulu. Mungkin bisa begitu atau mungkin langsung bisa direlaksasi. Hipnotis itu mungkin kalau yang tahap-tahap awal tuh seperti ada artis-artis buat permainan-permainan itu yang hipnotis itu. Tapi sebenarnya itu pun juga awal bisa untuk ditingkatkan menjadi hipnoterapi karena di dalam hipnotis itu untuk memasuk ke dalam bawah sadar untuk meng-off-kan atau critical mental itu bisa melalui juga dengan hipnotis. Itu tingkat pertama, bisa ditingkatkan dengan melalui hipnoterapis. Hipnoterapis itu untuk mengetahui gelombang otak manusia. Dari di situ ada levelnya, mungkin gelombang otak alfa, beta, alfa, theta, dan delta. Dan di hipnoterapi kita bisa masuk di gelombang otak alfa dan theta. Itu yang paling bagus untuk dilakukan pemrograman atau hipnoterapi pada seseorang apabila orang tersebut ingin merubah perilaku atau ingin memprogram pikiran dari yang negatif menjadi ke lebih baik. Itu. Nah, jadi kalau misalkan pendalaman saya udah sampai di level banyak yang masih sampai instruktur juga di untuk hipnoterapis ini. Dan saya juga hipnoterapis baik di Indonesia maupun saya juga mengikuti pelatihan dan kursus dari USA. Itu EICT USA. Kalau hipnotis itu hanya permainan, itu setingkat kalau hipnoterapi kita bisa melakukan perubahan perilaku terhadap orang yang ingin merubah perilakunya itu sampai di situ ada level-levelnya, Mas. Ada level deep trance, ada medium trance, dan ada somnambulism. Dan di hipnotis itu hanya setingkat light trance. Nah, jadi setingkat ini aja, cuman lengket-lengket, mata lengket, tangan lengket, itu cuma buat permainan-permainan aja. Nah, tapi kalau sampai menginjak kepada hipnoterapis, itu sudah menginjak ke medium trance. Dan lebih baik lagi sampai dengan somnambulism yang sekarang ini banyak digunakan oleh dokter-dokter untuk melakukan operasi-operasi, atau mungkin sekarang itu juga digunakan untuk anak-anak yang hitan, itu banyak digunakan. Sekarang lagi banyak digunakan melalui hipnoterapi. Saya sejak menggeluti bidang hipnoterapi, saya sudah banyak kelas yang saya ikuti, banyak pelatihan yang saya ikuti dalam bidang hipnoterapi ini. Di antaranya yaitu saya juga hipnoterapis berlisensi BNSP-RI, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Juga saya juga juru hipnotis BNSP-RI. Saya juga instruktur BNSP-RI. Terus banyak juga untuk terapisnya, saya selain juga saya raih di kelas-kelas di Indonesia, semua hampir berbagai lisensi saya ikuti, dari Indonesia Lab Skill, mulai dari tingkat hipnotis sampai hipnoterapis, dari Indonesia Hypnosis Center, mulai dari hipnotis juga, hipnoterapis, master hipnotis, sampai instruktur. Terus di Dela Serna hipnotis halus juga sampai dengan kelas master hipnotis, hipnoterapis master. Terus juga banyak sekali ya, Mas. Dari spesialis juga ada spesialis forgiveness terapi, itu pemaafan diri. Ada spesialis timeline terapi, ada masa waktu di situ untuk permasalahan yang ada di situ, timeline terapi. Ada erection terapi, spesialis erection terapi.
Ada juga di situ saya sudah mengikuti juga ego state terapi. Bagaimana bagian diri terhadap kita itu ego state terapi. Dan ada penghargaan-penghargaan lain yang dari kita juga mengisi di instansi juga. Ada juga kita diundang oleh sekolah-sekolah atau pondok-pondok pesantren seperti kemarin juga dari Tebu Ireng juga. Kita memberikan arahan-arahan atau materi-materi penyuluhan terhadap anak-anak terkait dengan bullying. Nah, kita juga ada penghargaan-penghargaan dari sekolah itu mungkin. Dan dari rumah sakit juga ada rumah sakit PHD Sidoarjo, Pasuruan itu sering juga melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial juga mengundang kita. Oke, itu banyak sekali Mas. Yang selama ini ya karena saya juga terkait dengan dinas juga nggak full untuk melakukan kegiatan tersebut, tapi kalau ada waktu saya pasti akan menyempatkan waktu. Yang kita ini kalau misalkan ada keluhan, misalkan saya dimintai tolong orang, mungkin ada anak bermain ini kecanduan main game, ini juga ada yang narkoba juga rehabilitasi narkoba juga kita ikut menerapi karena dia juga korban, kadang juga kita nggak tahu ininya ya, kasihan sekali itu. Nah, ada juga banyak yang tentang tidak bisa tidur katanya, itu juga gangguan mental diantaranya. Ada juga trauma batin waktu kecil. Dan sekarang itu lagi yang banyak itu minta bantuan untuk menerapi supaya bisa menurunkan berat badan. Karena banyak obesitas kan sekarang itu, karena dia itu bagaimana caranya dia takut minum obat tapi ingin badannya kecil. Nah, itu dari dirinya sendiri, bagaimana dia kalau mindsetnya sudah, programnya sudah kita ubah, karena kesalahan itu bukan karena dia, karena ada program yang harus dibenarkan. Nah, itu program pikirannya yang kita benarkan sehingga dia bisa menjalani perubahan-perubahan atau pikiran-pikiran yang tadinya negatif kita lakukan. Bukan kita sebenarnya, pada dirinya sendiri kita ajak aja untuk memberikan pemrograman yang lebih baik kepada dirinya. Dengan adanya ilmu hipnoterapi, Karwati berharap masyarakat memanfaatkannya dengan baik, khususnya hipnoterapi diri sendiri. Jika memang ditengarai ada gejala gangguan mental seperti frustasi, cemas yang berlebihan, stres, masyarakat agar tidak segan-segan untuk datang ke spesialis kesehatan mental atau hipnoterapis yang berlisensi, psikolog atau psikiater untuk bisa segera dilakukan penanganan. Harapan saya hipnoterapi ini kepada masyarakat ya. Masyarakat jangan segan-segan apabila masyarakat itu mungkin merasakan dalam dirinya merasakan ketakutan atau cemas atau ada gangguan-gangguan mental lainnya, atau mungkin masyarakat sendiri atau mungkin keluarganya atau anaknya atau saudaranya ketahui gitu, jangan segan-segan dan datanglah ke hipnoterapi. Tentunya hipnoterapi yang sudah berlisensi. Jadi nanti di situ minta bantuanlah untuk segera bisa diatasi. Soalnya insya Allah dengan hipnoterapi pun minimal bisa memberikan kebaikan ke depan dalam dirinya itu. Terus saya juga berharap kalau bisa masyarakat sendiri bisa hipnoterapi. Hipnoterapi itu kalau untuk dirinya sendiri itu namanya self hipnosis. Jadi self hipnosis itu diri, hipnosis itu penyembuhan. Jadi penyembuhan diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan keluarga kita, insya Allah, dan orang-orang yang kita cintai, hidup kita itu insya Allah lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang dalam membawa kehidupan ini. Dan itu aja dari saya. Dan saya berdoa juga masyarakat di kita nantinya itu juga semuanya dalam keadaan baik, keadaan tenang, nyaman, damai, dalam lindungan dan perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.